laki suka sama laki Iya. kan dari belakang. Kemungkinan tertular HIV/AIDS sampai 100 kali lipat. Di Asia Pasifik paling tinggi laju penderita HIV/AIDS adalah Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia pun memberikan pendidikan seks. Cuman di kita aja karena wah Iya. tabu lah, jinah mulut lah, jinah segala macam. Nah, bagusnya onani itu berapa kali, Dok? Seminggu sekali oke. Otaknya bocor, kena tokso. Kondom tidak 100%, saya kasih tahu. Hanya sekitar 76%. Lu memang bener-bener deh, hidup lu naas banget. Ibu 20 tahun udah cerai 7 kali. Hai sahabat Yes I Can dimanapun berada, kembali lagi bersama saya, host yang paling ganteng tentunya. Cia. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu terkemuka di Indonesia dan ada juga narasumbernya. Pasti kalian udah pada kenal kan? Hai dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Sahabat Yes I Can, apa kabar? I Can. Yes, I Can. Dokter Boyke sehat? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. ya. Dokter Boyke ini awet muda ya. Saya lihat fresh banget. Saya tuh jujur dok ya, dari dulu dari saya kecil sampai sekarang pun kecil, saya tuh ngefans banget sama dokter gitu. Sampai mukanya nggak berubah-berubah loh dok. Ya, tentu saja ya, yang namanya umur bertambah. Yes. Umur KTP boleh bertambah. Tapi kita kan bisa merawat diri, bisa menjaga ya, dengan pola makan sehat, tidur yang cukup, kemudian pikiran stres diatur dengan baik, dan satu lagi yang nggak kalahnya yaitu yang namanya hidup dengan penuh syukur dan sabar. Oke, saya suka nih dengan kata-kata dokter. Tapi untuk lebih lanjut lagi dok, kita kedatangan narasumber juga nih dok. Oke. Oh, Halo. halo Kak Putri. Kak Putri, Iya. sehat ya? Nah, jadi ini Alhamdulillah dok, sehat. Kak Putri ini salah satu pengidap penyakit virus HIV dok. Oke. Nah, makanya kita datangkan ke podcast Yes I Can untuk berbagi pengalaman. Kenapa Mbak Putri ini bisa terkena virus? Ya Put, ceritain deh. Iya. Ini kan kita juga sahabat-sahabat Yes I Can Benar pengen sekali. tahu. Iya. Ya. Kita bukan maksudnya menjudge Putri, Yes. enggak. Tapi dengan kita berbagi Put, kita membantu orang-orang untuk mengetahui penyebabnya. Lagi pula kita bisa sharing ya, Nah, gimana menangani iya. kasus-kasus Jadi seperti ini. Jadi kita bisa lebih antisipasi Yes, lagi ya dok. betul, Nah, setuju. Kak Putri sudah berapa lama terkena virus HIV? Sekitar 2019. Bisa nggak diceritain nih, mumpung ada dokter Boyke nih, diceritain awal mulanya Kak Putri ini bisa tertular virus HIV. Jadi waktu itu saya pernah nikah. Ya. Pernikahan saya memang kagak lama. Berapa lama? 1 tahun dok. Ya. Nah sekitar 1 tahun karena saya mendapat KDRT, KDRT-nya seperti apa? pemukulan. Ya Allah. Kasian banget ya dok. Nah makanya saya memutuskan untuk berpisah dan saya lari ke narkoba. Terus saya masuk ke penjara dan dari situlah saya baru tahu kalau saya mengidap penyakit HIV. Itu mengidap penyakit HIV itu ditularkan dari suami apa emang dari kakak sendiri? Dari sang suami. Dari sang suami. Iya. Tuh dok. Ya, jadi begini ya. Heeh. Kenapa di KDRT? Karena suami selingkuh melulu. Terus marah dia kalau ditanya. Iya kalau ngajak berhubungan badan kadang sayanya suka nggak mau. Terus dipaksa. Dipaksa Oke, sama dia. Jadi kekerasan seksual juga dia. Selain dipukul, jadi ada kekerasan dua, kekerasan fisik, kekerasan seksual. Kemudian suka ngata-ngatain nggak? Iya. Dengan kata-kata mulut yang kasar. Iya. Yaitu jadi kekerasan psikologis juga. Jadi itu semua udah jelas KDRT. Udah kena banget ya dok. Nah, kalau suaminya Ya. melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak jelas dan tidak menggunakan pengaman atau kondom, maka dia bisa tertular. Ya, kamu kan juga pernah pakai narkoba, pernah menggunakan jarum suntik kan narkobanya? Enggak pernah. Narkobanya jenis apa? Sabu. Sabu tapi yang dihisap. Iya. Ya, berarti ketularannya memang dari suami. Dari Ya, suami. jadi ini juga buat sahabat I Can ya, bahwa yang namanya penularan HIV/AIDS itu paling banyak 70
sampai 80% melalui hubungan seksual yang tidak aman. Ya, suaminya mungkin tidak menggunakan kondom ya pada waktu itu. Jadi ini juga yang kadang-kadang mengagetkan kita. Mengapa di Bandung sampai terdiagnosa lebih dari 13.000 orang. Benar, Dok. Itu yang fenomena gunung es yang kelihatan ujungnya 13.000. Berapa banyaknya kita nggak tahu. Dan yang terkena itu ya orang-orang yang mahasiswa, pekerja-pekerja yang masih masa reproduksi. Nah, menurut dokter, penularan virus HIV itu berapa lama sih, Dok? Jadi penularan itu tergantung daripada satu, jumlah virusnya. Ya, dua, virulensi virusnya, atau virulensi itu ke yang namanya kedahsyatan daripada si virusnya itu juga virulen ya namanya tuh. Kemudian yang ketiga itu juga berdasarkan daya tahan tubuh yang diinfeksi. Ya, nah 3 ini yang mengakibatkan seseorang terkena HIV/AIDS. Berarti apa? Berarti sekalipun hubungan seks bisa terjadi. Udah pasti kena, Dok. Pasti kena. Apalagi kalau misalnya hubungan seksnya, mohon maaf ya, bukan di vagina. Tetapi misalnya pada kasus-kasus laki suka sama laki kan dari belakang. LGBT. Nah itu LGBT itu sampai ke peningkatan kemungkinan tertular HIV/AIDS sampai 100 kali lipat. Karena vagina lebih tebal dibandingkan dengan dinding anus. Berarti menurut dokter lebih cepat mana, Dok? Berpasangan sesama jenis atau beda jenis, Dok? Nah, pada pasangan dulu ya, ketika di awal-awal HIV/AIDS tahun 80-an, itu masih banyak ditemukan pada pasangan-pasangan yang sejenis. Tapi sekarang jumlah pasangan sejenis dengan heteroseksual dibandingkan itu sekarang lebih banyak pada pasangan-pasangan heteroseksual. Sekitar 70%, kemudian pasangan yang sejenisnya sekitar 20-30%. Waduh, banyak banget ya, Dok. Iya. Malah berbalik ya. Iya. Dan ingat nih sahabat Yes I Can, bahwa sampai saat ini belum ada obatnya. Dan sampai saat ini pengobatannya seumur hidup. Dan sampai saat ini obatnya sangat-sangat mahal. Itu yang harus diingat dulu tuh. Nah, menurut dokter, untuk gejala virus ini seperti apa, Dok? Yang dokter bisa Jadi jelaskan? inilah sadisnya penyakit HIV/AIDS. Kenapa baru ketahuan 13.000 sementara orang-orang kok nggak pada tahu? Karena nggak ada gejala di awal. Ya, jadi ada yang namanya fase akut. Ya, jadi kayak flu aja mula-mula. Awalnya flu ya? Kayak flu. Bersin-bersin, daya tahan tubuh turun kan pada flu. Demam sedikit, nyeri tenggorokan, ya kadang-kadang bengkak di sini. Kemudian kadang-kadang kalau demamnya lama, kadang-kadang sakit nelen juga. Udah gitu hilang. Begitu doang, Dok? Udah, itu gejala awal ya. Orang bilang flu ayo makan obat, ya nggak usah diobatin juga sembuh, namanya penyakit virus. Iya. Tapi HIV ini beda. Ketika dia masuk dan memberikan gejala, dia terus menggerogoti sistem kekebalan tubuh daripada si orang yang terkena itu. Terutama yang namanya CD4 atau limfosit T yang melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit-penyakit menular, yang melindungi kita dari penyakit-penyakit infeksi. Nah ini bedanya. Jadi ketika itu dia sembuh dan dia nggak ngerasa apa-apa, gue sehat-sehat aja. Makanya banyak sekali pasien di klinik Pak Sutri yang ketika kita cek ada HIV, kan ada keputihan misalnya. Ya, ada. Ini udah bolak-balik 3 kali nih, Bu. Saya bilang, dokter kok nyangka begitu gini. Lah saya bukan nyangka, Bu. Cuman yang namanya keputihan berulang kali itu seringkali berkaitan dengan kekebalan tubuh yang turun. Kita periksa ya HIV-nya, akhirnya dia mau. Ternyata positif. Ternyata suaminya suka selingkuh, nularin istrinya. Karena istrinya bersumpah-sumpah bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Nah itulah. Ya. Si istri juga hanya keputihan-keputihan, ternyata CD4-nya juga sudah sedikit. Sudah masuk stadium 2, 3. Tapi kan kalau contoh nih, Dok, ada virus kita bisa cegah dengan vaksin. Virus Ya. corona. Nah, kalau virus HIV ini ada nggak Sampai vaksin? sekarang. Saya ketemu terakhir Profesor Mann dari tahun 2000. Saya belajar seks waktu di Amerika itu 2001 ya. Kemudian saya ketemu lagi waktu kongres di Paris tahun 2006. Kemudian ketemu lagi, dia bilang bahwa dia sampai kapanpun virus HIV/AIDS tidak sulit dibikin vaksinnya. Karena kenapa?
Karena virus itu adalah virus RNA yang mudah sekali bermutasi. Jadi dari dulu sudah dibuat itu untuk HIV/AIDS, terutama dilakukannya di Afrika. Afrika kan HIV/AIDS-nya tinggi banget tuh, karena mereka juga seks bebas, kemudian tidak menggunakan kondom, kemudian juga ya yang namanya perilaku seks bebas itu di Afrika Selatan, kemudian di daerah-daerah seperti Cina ya, Dok? Zambia dan sebagainya itu kan banyak banget itu dicoba tapi tidak pernah berhasil. Oh, kalau soal virus HIV, Dok, ada nggak sih tingkatannya, Dok? Cara mencegahnya ada yang mudah, ada yang sulit. Ya, Contohnya jadi kan, kita bagi virus yes. HIV stadium ya. Ya, Maksudnya stadium, ya. benar. Stadium itu stadium 1, 2, 3 dan 4. Ya. Stadium 1 itu yang kayak tadi itu. Baru terkena terus sembuh. Jadi nggak ada gejala, ya nggak ada. Namanya di dalam dunia kedokteran kita sebut dengan asimptomatik. Asimptomatik itu artinya tidak bergejala. Ya kadang-kadang gejala kayak flu, orang kan menyangkanya ini flu, pasti orang semua. Nggak ada yang mikir, gua flu, cek HIV. Nggak ada. Mungkin karena cuaca nih nggak bagus. Tetapi orang yang pinter, yang dapat pendidikan seks cukup, aduh, semalam gue mijet nih. Dari mijet gue melakukan di oral nih. Udah gitu gue melakukan hubungan seks nih sama tukang pemijatnya. Dan gue lupa nggak pakai kondom. Nah itu harusnya ketika flu tuh juga dia berpikir jangan-jangan gue kena HIV/AIDS. Tapi itu nggak bisa langsung dicek. Karena pada saat itu 3 bulan pertama negatif di darah. Dia baru yang disebut dengan fase jendela. Dia baru akan positif setelah 6 bulan. 3-6 bulan. Tapi dia harus sudah catat tuh di handphone. Gue nanti, dia kan gue hubungan seksnya pertengahan April. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus gue mau cek deh. Betul, ada berkala cek lagi ya? Nah sering nih, Dok, anak-anak muda sering banget terkena namanya tuh yang alat kelaminnya bernanah. Terus kulitnya herpes. Itu termasuk itu salah satu. adalah kencing nanah. Iya, kencing nanah. Kencing nanah atau GO. Herpes itu yang kulitnya melepuh dan di sekitar sepuluhnya kayak benjolan isi air. Itu juga sama. Tapi ya mesti diingat juga. Saya selalu mengatakan, kamu kena penyakit kencing nanah, saya periksa HIV. Orang saya cuma kencing nanah, kenapa mesti diperiksa? Sekarang itu kalau orang kena penyakit kelamin, bukan hanya satu, kencing nanah aja, HIV-nya kena, klamidianya kena, herpesnya kena, borongan. Karena apa? Karena si wanitanya juga namanya juga Salome, satu lubang rame-rame, ya kan? Pasti juga dia dapat dari cowok yang lain, dapat dari ini. Kalau cowok-cowoknya itu tidak menggunakan kondom. Makanya sasaran saya nomor 1 adalah kepada pekerja seks. Ya kita misalnya ketemu, tolong deh. Meskipun kamu kan ya kita tahu lah, yang saya kan bisa ngelihat juga kalau orang-orang yang pasien saya yang hidupnya juga jual diri dengan harga 25 juta ke atas, yang pernah main ya sedikit main bukan sinetron ya, pokoknya udah ketahuan deh, aku kan tahu lah ini dapat dengan hidup seperti itu kan kita tahu. Gua bilang, 1, kamu minta calon pelanggan kamu itu sebelumnya melakukan kondom, tapi mereka suka nggak mau, kamu yang harus minta untuk melindungi diri kamu. Karena kalau kamu kena HIV/AIDS, habis hidup kamu. Sama kepada yang laki-laki juga, saya nggak mau itu yang namanya urusan dosa, urusan kamu sama Tuhan. Benar. Cuman kalau kamu sampai kena HIV/AIDS, itu urusan semua. Istri kamu kena. Ya, anak juga bisa cacat dan hamil, bisa juga dengan HIV/AIDS. Kemudian kamu juga bisa membawa penyakit bukan hanya HIV, penyakit kelamin lain. Belum lagi kamu bawa kanker ke istri kamu. Kamu nyeleweng itu urusan kamu. Kamu berzina itu urusan kamu. Saya bilang gitu. Karena kamu tahu kan itu dosa, kamu pasti tahu lah. Tapi kan kamu melakukan juga kan? Ya percuma. Makanya 1, safety-nya adalah bukan saya kasih silakan. Syukur-syukurkan selalu ABCD. Abstinensia, jangan melakukan hubungan seks. Saya udah kasih, jangan. Tapi kan kalau tetap aja, aduh dok itu kebutuhan dok, ya gimana ya dok ya, susah kan? Kalau udah terkena baru udah nyesel ya kan? Be faithful, saya bilang setia, kan ada pasangan di rumah, nggak cukup dok. Susah kan? Kadang emang gitu, nggak suka namanya makan sayur asam mulu, mau nyobain sayur sop. Kan? Dori juga bisa ngomong gitu kan. Tapi yang ketiga itu saya bilang, cek kondom, gunakan kondom. Meskipun kondom tidak 100%, saya kasih tahu. Hanya sekitar 76% melindungi, tapi it's okay.
Saya tanya sama ke Profesor Norman, kenapa sih kondom tidak bisa 100%? Dia cerita, teori dari dia tuh masuk akal banget, ya. Seperti apa, Dok? Karena kondom itu berpori-pori, ya. Pori-porinya itu kan dari karet, Iya. apalagi rubber yang sekarang itu kan tipis banget, dia bilang gitu. Jadi kadang-kadang beberapa virus tuh bisa masuk. Even kalau dia bagus sih, daya tahan tubuhnya enggak, ya. Makanya sangat tergantung pada virulensi, keganasan kuman, sangat tergantung kepada jumlah virus yang masuk, sangat tergantung pada daya tahan tubuh dia. Itu kan yang menentukan. Nah, makanya misalnya penelitian dia 76%. Tapi kan Dok, kalau kita berhubungan intim Dok, kalau kalau kita pakai pengaman kondom, itu kayaknya kurang enak, bener nggak sih Dok? Betul. Tapi kan sekarang lo mau enak, Iya. tapi lo mau juga nggak kena HIV ya sama istri. Tapi kalau nggak sama istri, lo mau tetapnya nggak bisa karena lo mesti melindungi diri lo sendiri, lindungin anak-anak lo, lindungin keluarga lo. Gue bilang gitu. Nggak bisa lo caranya begitu. Oh iya dok. Sekarang saya bilang periksa. Kamu kan dia udah ketakutan, dia kencing nanah kan waktu itu. Saya bilang nih, saya 6 bulan lagi. Sekarang aja dok periksa HIV nggak bisa. Ini masih jendela. Kamu ada flu? Nggak. Ya emang sih saya sempat ini. Nggak. Nanti 3 bulan sampai 6 bulan lagi. Saya bilang gitu. Jadi kita ngasih tahu ke dia, dan sekarang saya nggak mau ikut campur deh. Jangan lah dokter Boyke sok suci lah, sok ini. Saya nggak mau. Kamu juga nggak usah judge saya. Cuman saya ngasih tahu kamu untuk kebaikan kamu sendiri. As a educator dokter, saya harus ngasih tahu. Benar. Tuh, bener. Jadi buat sahabat YSI Ken tuh yang pernah kelaminnya benana, harus dicek juga tuh apakah terkena virus HIV atau enggak ya, HIV Dok. AIDS, herpes, Yes. saya akan cek. Nah, Dok, contoh Dok, kadang kita menemukan pasangan nih oral. Nah, kalau oral itu bisa menimbulkan HIV nggak sih, Dok? Penularan HIV AIDS tadi ya, Putri ya, tadi Putri Putri, iya. bisa melalui hubungan seks dari suami kepada istri. Putrinya baik. Dapat suami kucing garong. Jadi kayak begini kan. Udah kucing garong tukang mukul lagi. Iya. Lu memang bener-bener deh, hidup lu naas banget. Ya maksudnya tuh sampai mau kawin sama dia gitu loh. Mikirlah, ya kan? Karena saya selalu mengatakan, lo tuh kawin jangan buru-buru kawin. Kenapa sih? Lu hidupin, nikmatin dulu masa muda lo seneng-seneng dulu, ya kan? Buat laki juga. Saya bilang kalau laki, sekarang kan lagi musim tuh, laki cepet-cepet kawin, cepet-cepet cerainya juga cepet. Ya ngapain sih? Belum dewasa udah nikah duluan. Iya. Karena untuk nikah itu kan bukan hanya kebutuhan finansial. Oke, lo artis, lo duit lo banyak. Dengan ini gue sekarang nikah, tapi kan tetap ya namanya kematangan seksual, kematangan tidak selalu sejajar dengan kematangan emosional. Tidak sejajar dengan kematangan psikologi. Kematangan fisik ya emang lo bisa hamil kok. Sejak lo 14 tahun aja lo bisa hamil, dia pubertas, dia keluar telur. Lo juga udah menghasilkan sperma sejak lo mimpi basah. Tapi kan gak cukup itu untuk nikah gitu loh. Makanya saya termasuk orang yang kalau seminar ke daerah-daerah tentang pernikahan dini itu saya tidak setuju. Karena banyak kan cerai. Tuh di Kerawang tuh. Saya sebut aja deh, gak usah saya nyebut. Karena saya sampai kaget-kaget, ya Allah, ibu 20 tahun udah cerai 7 kali. 7 kali 20 di Kerawang, tahun. 20 tahun. Waktu itu saya ketemu dengan kanker serviks ya, saya bilang 7 kali, setiap kali panen cerai, cari yang lebih kaya. Itu di Kerawang, pokoknya di daerah bukan saya menghina Kerawang ya. Mohon maaf. Ini saya kasus kasus dari pasien ya. Bener langsung. Sampai kayak begitu. Artinya apa? Artinya please deh. Kamu itu ketika para wanita, sahabat I can do it the best in your life kalau kamu tuh berpendidikan, kalau kamu tuh sekolah. Jadi tidak artinya bahwa perempuan tuh harus buru-buru nikah. Enggak. Perempuan itu sekarang jabatannya banyak banget. Kita nih dari tenaga kesehatan aja masih kekurangan perawat, masih kekurangan pos kesehatan, masih kekurangan guru, dokter perempuan juga masih kurang juga. Jadi sebenarnya perempuan-perempuan tuh banyak pada bidang-bidang yang mereka bisa. Seperti misalnya ya bidang kamu misalnya. Sekarang juga untuk katakanlah bidang-bidang marketing kan lebih enak perempuan kalau marketing. Iya, ngerayunya lebih enak. Ngerayunya lebih bagus. Jadi jangan langsung nikah muda. Lulus SMP nikah, lulus SMA nikah. Kayak nggak ada kerjaan lain kalau menurut saya tuh. Gitu loh. Kayak perempuan itu apa ya? Emang cita-citanya nikah dapat suami dan seperti itu. It is not like that gitu loh. Kalau bangsa kita pengen maju, kalau ibunya pinter, ibunya hebat, anaknya juga akan hebat. Kalau ibunya berpendidikan, anaknya juga akan pinter. Tuh.
Dengerin Kak Karena Putri. sekali lagi Kak Putri, karena apa? Anak-anak, masa depan anak-anak itu sangat ditentukan oleh ibu. Makanya disebut ibu itu tiang negara. Oh, ibu itu tiang negara. Dok, contoh kembali lagi HIV, Dok. Misalnya, Dok, Kak Putri kan nih terkena virus Mm. HIV nih. Kalau dia punya anak, anaknya otomatis terkena nggak sih, Dok? Sepanjang kamu diobatin, jadi kamu udah HIV nih, kamu Oh. lihat dihitung tuh Oh. CD4-nya berapa, Iya. ya. Dan kamu juga nggak usah takut. Sepanjang saya misalnya salaman sama dia Iya. begini-begini, sama dia nggak akan nular. HIV/AIDS itu cuma nular kalau kamu begini. Oh, Kalau hanya kamu melakukan hubungan seks, kalau kamu berciuman. Bangsa kamu digigit, ya misalnya ada nyamuk nih, Iya. kebetulan gigit dia, terus gigit saya nggak akan nular. nggak bakal nular. Saya minum dari sama-sama minum dari itu nggak akan nular. Oh, jadi contohnya kalau kan dari ciuman nggak nular. Dari ciuman dia menular kalau kamu ada luka. Oh, kalau luka berdarah Iya. lawan kena. Iya. Tapi kalau dia nggak ada, nggak apa-apa. Kita ngobrol, kita ini nggak masalah. Jadi kamu mau nikah lagi, aduh saya nggak mau nikah karena saya nggak apa-apa. Dan ketika kamu melakukan hubungan seks sama suami kamu gunakan kondom, udah beres. Kalau pengen hamil, kamu lepas kondom, kamu ngomong sama dokternya, dok, saya pengen hamil nih. Tapi saya pengen anak saya nggak kena HIV. Saya cukup banyak pasangan yang HIV, ibunya, anaknya nggak apa-apa, suaminya nggak apa-apa. Oh, jadi masih bisa, Dok, Masih ya? bisa. Jadi jangan juga kita takut sama Iya. orang dengan HIV Benar. AIDS. Karena gitu banyak sekali, loh. Dok, masyarakatnya yang mempunyai stigma negatif ya Yes. tentang penularan HIV, dia takut terkena Ya, tuh. Jadi dan itu nggak bener. nggak bener ya. Jadi kecuali dengan berhubungan intim nih begini baru terkena tuh, Dok. Berhubungan intim, kemudian dia nyuntik nih, Ya, nyuntik. narkoba. Ah. Pinjam jarum suntiknya, saya pakai. Iya. Oke. Atau kamu transfusi darah dari orang yang kena HIV. Tapi sekarang transfusi darah kan udah dicek kan. udah cek, pasti Itu baru. bisa kena. Kak Putri sendiri nih selama ini dari tahun 2019 kan, Dok, ya. Mengkonsumsi obat virus ini nggak? Ya. Sampai sekarang masih. Masih. Nah, good. Itu pengobatan HIV AIDS adalah seumur hidup. Iya. Ya, kamu jangan. Saya harap ya, kita ini memang belum ketemu vaksinnya. Iya. Tapi dengan kamu mengkonsumsi seumur hidup, kan usia kamu masih panjang nih. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan dokter doain Amin. ketemu obat yang bisa membunuh virus, vaksin membunuh virus, sehingga kamu sembuh. Amin. Sekarang kamu memang belum sembuh. Cuman kamu bisa dikontrol yang namanya CD4-nya, yang namanya limfositenya, supaya kamu tidak memburuk dan akhirnya kamu meninggal. Karena kamu tinggalkan saja obat itu sehari, Imun berkurang. imun berkurang. Nah, Kak Putri nih, mumpung ada Dokter Boyke nih, ada yang mau ditanyakan nggak Iya. sama dokter? Ya waktu itu saya pernah dengar, Dok. Teman saya keluaran dari lapas ya. Keluaran dari lapas, nah dia 2 minggu nggak minum, Dok. Itu virusnya bertambah. Oh iyalah. Dia itu ditekan dengan virus. Jadi dalam pengobatan ya, kalau misalnya kita antibiotik 5 hari, tapi pengobatan virus 3 bulan, yang virus-virus ringan kayak herpes, ya, kayak HPV itu 3 bulan. Tapi biasanya TBC 6 bulan sampai setahun sampai TBC kadang-kadang termasuk juga. diobatinya panjang. Nah, HIV ini yang paling panjang seumur hidup. Nah, kalau itu kan pengobatan ya, Dok, dengan mengkonsumsi obat. Ada nggak selain kita terapi atau apa? Penyebabnya virus HIV. Semua obat virus tentu obatnya antivirus. Obat retrovirus. Nah, obat-obat virus itulah ya yang kita berikan seumur hidup. Karena kan obat virus itu makin berkembang. Ada yang menghindarkan replikasinya, bertambahnya, ada yang mengurangi sistem proteinnya, ada macam-macam ya. Jadi diminum saja obatnya. Obatnya gratis kan ya? Iya. Iya. Pemerintah tuh, Indonesia masih alhamdulillah. Alhamdulillah Kalau ya, beli, masih tahu nggak? peduli ya. 30 biji. Saya Iya. pernah nanya. Itu obat berapa yang antiretrovirus 30 biji? 250.000. Dan 30 biji itu cuma bisa 10 hari paling ya. 3 kali Itu 1. 1 botol isinya untuk 30 30 hari. 30 hari. Itu baru satu macam kan. Ada yang lain. Tapi kalau boleh tahu Kak Putri, obatnya jenis apa nih nama obatnya? ARV. Oh ya. Oh, ARV. Antiretrovirus. Itu lebih bagus, Ya, Dok. Bagus. Memang itu obatnya. Oh, Tapi ditambah lagi obat yang lain ya.
Ada Vitamin C. obat itu karena saya belum pernah minum obat. Karena kan kalau penyakit seperti saya ini kan gampang apa sih terkena lah Terkena penyakit yang lain. ya. Jadi saya disuruh minum obat anti TB. Apa itu benar atau salah? Betul. Anti TB. Betul. Karena orang-orang dengan HIV/AIDS biasanya paru-parunya itu rentan sekali, ya sehingga yang dulunya nggak ada TB pun dikasih anti TB. Yang kedua, mungkin kau pernah di ronsen kan? Pernah. Sama dokternya. Putri agak Mungkin, cepetan, deketan, biar kencang ya, soalnya. mungkin kamu ketika di ronsen ada gejala sedikit, nanti langsung dikasih TB. Karena pada orang dengan HIV/AIDS TB-nya tuh miliar banget, mudah menyebar sekali. Oh, Kak Putri ini mohon maaf nih, saya mau nanya sama dokter. Dokter, apa benar kalau penderita HIV itu hidupnya tuh nggak lama 9 tahun sampai 10 tahun? Saya pernah menemukan pengidap HIV, contohnya pemain basket Magic Johnson itu sudah 25 tahun. Jadi sangat tergantung kepada satu, ketaatan minum obat. Dua, ras, dia memang rasnya dari itu ya Afrika. Yang ketiga juga sangat tergantung kepada gizinya yang masuk. Makanya Putri banyak makan ikan. Ya, itu protein itu menghasilkan daya tahan tubuh yang baik. Telur, kalau memang ini telur setengah matang tuh tiap hari dimakan satu, ya itu akan sangat bagus. Kemudian makanan-makanan yang mentah, ya antioksidan dosis tinggi seperti apa? Sayur-sayurannya, sayur singkong. Kamu kalau bisa sih kayak saya banyak sekali makan makanan rough ya, raw food. Seperti misalnya brokoli saya makan mentah. Kemudian saya jagung manis. Jagung saya makan mentah. Kemudian juga kol saya makan mentah. Kemudian yang juga saya makan lebah, karena saya orang Sunda itu namanya apa? Selada, sorghum, lenca, tinggal petik doang ya dok ya kalau di kampung. Itu yang membuat juga orang bilang kenapa orang-orang Sunda itu awet muda, salah satunya karena banyak makan mentah. Itu sehat ya dok ya? Sehat banget. Tapi dok, penyakit HIV nih, kita kembali lagi dok. Penyakit HIV emang bener dok, Putri berapa usianya? 31. Nah nih dok, penyakit HIV itu kebanyakan diderita di usia 25 sampai 49 tahun. Kenapa dok? Apakah di situ umur itu dia melakukan seks bebas atau perlu banget seks? Yes, karena di umur itu seksual aktif. Seksual aktif sampai 40 tahun itu, makanya kenapa kalau sudah masuk itu kan masuk menopause. Dan orang juga sudah malas lah melakukan hubungan. Kadang-kadang kan sudah malas untuk melakukan hubungan seks. Meskipun saya selalu mengatakan nggak ada kaitan. Menopause sama berhenti seks nggak ada kaitan. Tapi yang maksudnya tuh yang masih suka-suka berpetualang tuh kan umur 20 sampai 40. Ya kan, yang satu masih mahasiswa, yang 40 kan lagi bagus-bagusnya karir, kalau artis lagi moncreng-moncrengnya. Ya. Jadi ya begitulah, makanya tinggi banget ya di usia seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin jorok, seks itu sebenarnya jorok nggak sih dok? Kalau kita ngomongin seks gitu. Yang ngomong jorok tuh adalah otaknya, pikirannya. Sepanjang kita seks itu kan bukan hanya ngomongin tentang posisi, variasi, bagaimana masukin, bagaimana ininya, terus bagaimana merangsang, kan bukan. Pendidikan seks itu kan mengajarkan seseorang bagaimana melindungi kesehatan reproduksinya untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekelilingnya. Jadi kita wajib memberikan pendidikan seks. Anak saya kelas 4, kelas 5 SD sudah saya kasih pendidikan seks. Supaya ketika mereka dewasa pun, ketika ada sesuatu hal yang menyimpang, mereka udah waspada gitu. Contohnya misalnya, pacaran, ketika mereka pacaran, cowoknya rada-rada buka handphone. Udah itu KDRT itu. KDRT verbal. Dia ngata-ngatain, mana lo? Gua nggak percaya sama lo. Itu udah KDRT saya bilang. Jadi anak-anak kita pun tahu ketika pacarnya itu sangat posesif misalnya, itu udah KDRT. Terus kalau misalnya nggak dipaksa diambil handphonenya, dibuka-buka, dilihat dompetnya, dilihat, itu udah KDRT saya bilang. Jadi anak-anak jadi tahu bagaimana ketika pacaran itu dia harus melakukan hal-hal yang menurut dia membuat dia nyaman. Dan saya selalu mengatakan, uang bisa dicari. Ya, ini contoh aja karena saya sudah menikah 37 tahun. Saya bilang uang bisa dicari. Tapi carilah pasangan yang membuat kamu nyaman. Bukan karena dia populer. Bukan karena dia kaya.
bukan karena dia ganteng. Ya, karena ganteng juga lama-lama usia tua juga makin luntur jelek. juga, Nah. cantik juga lama-lama keriput Keriput juga, juga, gitu. iya. Tapi karena dia baik dan kamu merasa yakin dia bisa membesarkan anak-anak kamu bersama-sama mencapai kehidupan kamu. Kalau saya Muslim, sakinah mawadah warohmah, ya kan? Itu bisa dicapai kalau kedua-duanya nyaman dengan pasangan. Tapi ngaruh juga nggak dok untuk pasangan ini untuk berhubungan? Untuk HIV/AIDS. Untuk orang biasa nih, karena kan banyak orang yang bercerai karena nggak memuaskan. Nah, menurut dokter nih, Nah. apakah bagus kita berhubungan lama gitu dok? Gini, Heeh. makanya mengapa kalau di luar negeri ada yang sama namanya Samenleven. Samenleven itu hidup bersama tanpa nikah. Karena mereka menganggap seks itu penting. Nah, sekarang kita lihat begini ya, beberapa pasien-pasien di klinik pasien di Tebet juga adalah mereka yang tidak sesuai. Yang satu ceweknya tinggi, cowoknya alkoholik. Jadi aduh dok, saya sampai kadang-kadang mesti masturbasi, saya kadang-kadang ini karena suami saya orangnya ternyata tidak suka seks misalnya. Ya itu kita sebenarnya kalau kita obati kita bisa ini diturunin, ini dinaikin, dapat klop, ya kan? Jadi tidak perlu harus Samenleven gitu loh. Tidak perlu harus hidup bersama. Tidak perlu harus kumpul kebo dulu gitu karena kita bisa samakan nantinya ya. Nah, dan toh kawin itu tidak melulu seks kan yang akan dikejar kan. Kawin itu kan tidak melulu. Ya memang muda-muda emang seks. Kayak dulu saya juga waktu masih muda SMP SMA kalau nyari cewek mesti yang cakep, mesti yang bisa bintang kelas lah, yang artinya tuh yang glowing di kelas yang ya, tapi kan ketika kita makin tua ya makanya disinilah ketika kita makin tua kita makin bijaksana, kita akan mencari pasangan yang membuat kita nyaman. Nih kira-kira nih cewek bisa nggak ya ngedidik anak-anak saya nantinya, kira-kira kalau saya pergi kerja bisa nggak saya percaya saya tinggalin di rumah? Selingkuh nggak dia kalau saya tinggalin di rumah? Agamanya bener nggak ya? Bisa nggak mendidik anak? Pertimbangan itu akan terus. Makanya jangan buru-buru nikah. Banyak banget orang yang aduh dok, saya nyesel deh nikah muda. Ternyata teman-teman kantor saya lebih banyak yang lebih keren, yang lebih ngertiin, yang lebih mapan. Nah itulah ya makanya dalam hidup jangan terburu-buru. Kita sesuaikan aja. Untuk perempuan di atas 20 tahun, untuk laki-laki di atas 25 tahun. Itu menikah yang oke. Secara psikologi dia matang, secara finansial dia juga sudah bisa mencari, harus sudah kerja. Sudah matang ya? Iya, secara fisik sudah oke. Dan tuh anak juga nggak banyak-banyak banget zaman sekarang dengan krisis moneter, dengan macam-macam pandemi, paling 1 atau 2 untuk mengikat perkawinan, oke kan? Tapi menurut dokter bagusan mana sih dok kalau kita nih soal berhubungan dok ya? Bagusan main lama atau main sebentar kalau menurut dokter? Kayak lama lah. Dan orang tuh tidak bisa ya mengatakan hubungan, lu keluar 2 kali kan tadi 3 kali, gua keluar 2 kali, bukan begitu. Kita bukan main bola. Main gol-golan, lu dapat berapa kali, gua dapat berapa kali. Tapi justru hubungan seks itu yang dinikmati apanya? Perjalanannya, ketika saling menyentuh, mencium, meremas, mencilat, ya kan, persiapan-persiapannya, minyak wanginya, terus ketawa-ketawanya, bisikan-bisikannya, jilatan-jilatannya, itu semua yang dinikmati sampai kita akhirnya ke puncak. Itu yang lebih utama, bukan langsung buka baju, seret-seret, itu si ayam kalau melakukan hubungan seks kayak begitu. Tapi kalau dokter sendiri, dokter cepat atau lama? Ya kita kan harus berusaha untuk lama dong. Kita lihat pasangannya. Kalau pasangannya kelihatan udah capek ya udah kita keluarin dulu. Kan itu kan sebenarnya bisa diatur kalau kita sudah bisa mengenal pasangan kita. Kita kan sudah tahu pasangan kita mana yang mesti dirangsang, pasangan kita mana yang bisa membuat dia cepat terangsang, kan bisa. Tapi kadang nih dok, pasangan kita nih dok, dia marah dok. Kamu mah keluar cuma sebentar, aku belum keluar. Itu namanya ejakulasi dini, kan ada patokannya. Pada wanita diusahakan, pada pria itu hubungan seks lebih dari 5 menit. Karena di atas 5 menit itu sudah 60% mereka orgasme. 7 menit 85%. Kemudian 8 menit 90%. Dan paling maksimal 10 menit. Kelamaan juga nggak enak buat si cewek. Karena dia mulai kering. Di atas 10 menit itu yang namanya vagina itu mulai mengering. Dan mulai terasa sakit ngilu buat si cewek. Nah ini ejakulasi dini ya? Ejakulasi dini. Nah ciri-cirinya seperti apa dok? Dia cepat, ada beberapa baru 3 kali, 4 kali tusuk udah keluar. Pokoknya kurang dari 3 menit, 15 kali sudah keluar. Itu masih kita sebut ejakulasi dini.
Nah, buat Kak Putri sendiri nih, kemarin sama mantan suami berapa lama mainnya nih? Sering nggak selama setahun nikah dulu? Enggak, Oh, berarti cepat ya penularan dok ya? enggak pernah. Enggak pernah. Orgasme? Enggak pernah lama. Nggak pernah lama. Oh, nggak Bang. pernah lama. Jadi banyak sekali cowok-cowok yang ejakulasi dini melampiaskannya dengan kemarahan. Melampiaskannya dengan bermain-main dengan pekerja seks. Karena sebenarnya dia malu gitu dengan istrinya karena dia cepat. Ya. Jadi akhirnya dia itu sebagai pelampiasan mekanisme kompensasinya adalah melakukan KDRT. Itu juga banyak yang seperti itu. Jadi kadang Kak Putri ini juga kita harus merangkul juga dok ya. Jangan sampai kita jauhin ya kan. Loh, orang dengan ODA mah nggak ada masalah, sama ya. aja. Apa orang dengan TBC mesti kita jauhin? Iya. Apa orang dengan herpes harus kita jauhin? Ya enggak lah. Sepanjang kamu hubungan sama dia adalah hubungan yang wajar, berkomunikasi wajar, kan kita tahu penularan hanya 2, jarum suntik atau nge-seks. Seks. Jadi Sama nggak usah- oral ada Iya, luka. orang berciuman Iya. misalnya. Nah dokter tahu nggak nih penderita HIV menurut data nih sampai sekarang berapa banyak ya dok? Saya tidak pernah bisa mengikuti karena di kita kalau saya bilang di Bandung 13.000 bohong. Di data yang tercatat di Depkes bisa 40.000 bohong. Karena apa? Karena itu adalah mekanisme atau fenomena gunung es. Bawahnya banyak banget. Bahkan teman saya yang di Thailand hampir pernah ngomong, dia seksolog juga. Dia bilang begini, Dr. Boyke, Indonesia itu akan menggantikan posisi kami loh. Laju penderita HIV AIDS di Indonesia itu tinggi banget. Karena apa? Karena pendidikan seks di mereka itu kurang. Beda dengan di kami, dia bilang. Di kami di pendidikan seksnya cukup baik. Di mana? Di Thailand, ya kan? Dia bilang, saya diem aja, saya nggak ngomong. Karena kita berbicara sesama seksolog ya. Dia bilang begitu. Dan kita ada datanya, dia bilang. Di Asia Pasifik paling tinggi laju penderita HIV AIDS adalah Indonesia. Aduh, saya sampai saya sedih. Karena kurang Iya. edukasi dok. Nah, karena kurang edukasi tadi, ya kita dulu saya bisa ngomong lah di TV, di mana belum ada KPI, belum ada undang-undang pornografi, porno aksi. Di TVRI pun saya ngomong. Sekarang kan nggak boleh ngomong sperma, nggak boleh ngomong seks, nggak boleh ngomong ini. Akhirnya kan sampai kalau kita ngisi itu saya dengan segala macam, dok spermanya ganti dengan bibit ya dok. Lah bibit mah tumbuh-tumbuhan atau kayak ngomong kan ahli seks. Pas ngomongnya bibit laki-laki, bibit perempuan. Nah itulah. Yang tadi kita omongin ya kan. Jadi makin represi seseorang terhadap seks, makin meningkat penyakit-penyakit penyimpangan seksual. Makin dikerasin, kebiri lah pedofili, angka pedofilinya makin naik. Kuncinya apa? Kuncinya pendidikan. Seks udah nggak ada lagi. Tuh. Di negara lain pun, saya ke Jepang, dia bilang, kenapa di Jepang sekarang mereka seks bebas juga kan? Tapi angka kehamilan yang tidak diinginkannya ada, karena mereka udah tahu seks yang aman itu seperti apa. Mereka dapat pendidikan seks itu dari SD, SMP. Di Singapura. Kemudian kita pergi lagi ke Eropa sih udah jelas, Amerika, Eropa. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia pun memberikan pendidikan seks. Cuman di kita aja karena tabu lah, jinah mulut lah, jinah segala macam. Makanya sudah. kan kalau ngomong seks dibilangnya jorok gitu kan. Kak Putri setelah terkena virus HIV, mentalnya seperti apa yang Kak Putri rasain? Ya awalnya agak ngedrop, sedih. Ya, tapi kalau Nggak percaya setelah juga. kan kalau kita punya pasien HIV AIDS ya, kita akan memberikan konseling yang cukup ya. Dan Mbak Putri juga mesti ada peers-nya, grupnya yang sama-sama kena HIV, yang biasanya dipimpin oleh bisa dokter penyakit dalam ya, yang itu juga, atau ya orang-orang yang memang sama-sama tapi sama-sama penuh optimis menghadapi HIV AIDS. Ya, dan kita masih berharap kok. Ya, kita juga nggak diam-diam aja. Buktinya pandemi ini pun dengan vaksinasi ada. Nah, sekarang itu mungkin orang tertutup ya HIV/AIDS ini, makanya meledak di Bandung, meledak di mana-mana, karena orang terlupakan dengan adanya pandemi coronavirus. Ya. Termasuk juga saya juga terlupakan tuh orang-orang untuk vaksinasi kanker mulut rahim. Wah, kanker mulut rahim di Indonesia paling tinggi juga di Asia. Terkena juga ya Indonesia, sama. Di Asia kena ya. Nah,
buat Kak Putri nih dok, saya mau wakil Kak Putri. Kak Putri kan udah bercerai ya. Hmm. Kalau dia nikah lagi berhubungan intim punya anak Silahkan. masih bisa. Bisa. Silahkan dan tidak perlu takut Put bahwa istrinya bahwa suami kamu pun akan kena sepanjang menggunakan kondom. Sepanjang kamu minum. Kan kalau diminum kan virus HIV-nya kan jumlahnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sementara penularan itu kan tergantung pada virulensi virus, jumlah virus, daya tahan tubuh. Sepanjang daya tahan tubuh nanti suaminya bagus, suaminya juga menggunakan kondom, penetrasi virus dari dia juga sedikit dan nggak mungkin menjadikan penularan HIV Jadi AIDS. masih bisa tuh Kak Putri, jangan Jadi berkecil memang hati. nggak usah berkecil hati. Bisa nikah Masih lagi. punya nikah lagi, masih bisa punya anak, masih Iya. bisa. Saya cukup banyak pasien HIV AIDS yang hamil, ya anaknya sehat-sehat saja, negatif kok. Cuman saya suruh nggak boleh menyusui. Ingat, virus HIV kan menular melalui air susu ibu juga. Dan tolong setiap 3 bulan dicek anaknya sampai dia besar. Dok banyak makanya Kak Putri ini kan terkena virus dari suaminya karena sering jajan gitu kan. Apa bagus dok kalau kita nggak jajan tapi kita kadang masturbasi dok? Oke, Iya. kalau Anda kan selalu dalam pencegahan HIV AIDS abstinensia. Ya. Ya syukur-syukur kamu tuh nggak usah masturbasi deh. Ya, artinya apa? Seks itu kan energi. Kamu alihkan pada hal-hal yang positif, nulis buku, ya. Kamu misalnya juga main musik, Tapi kadang pala puyeng, dok. karaoke, ya. Tapi kadang-kadang kepala puyeng dok, olahraga kan hilang. Kamu main volley, kalau kayak kepengen begitu kamu ambil bola basket masukin gitu, atau kamu lari pagi, hilang kok kepengenan begitunya. Itu saya ajarkan pada orang-orang yang muda-muda dengan olahraga karena itu energi dialihkan. Namanya di dalam dunia kedokteran itu sublimasi. Sublimasi. Diahlikan. Nah, aduh dok, udah olahraga masih kepengen juga dok. Ya udah onani. Cuman onani itu juga jangan keseringan lah. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali oke lah. Karena apa? Kalau kamu nanti menikmati onani, ketika kamu menikah itu ada efeknya. Apa? Efeknya adalah kamu kecanduan. Kalau onani kan kamu nggak perlu memuaskan pasangan, kamu nggak perlu. Gue harus tahu nih titik G-spotnya, gue harus tahu nih titik-titik erogen pasangan gue mesti tahu nih di mana nih gue mesti cium di belakang telinganya di mana. Kalau onani kan kamu tinggal mikir, akhirnya kamu keluar. Nah. Tapi kalau kamu melakukan hubungan seks dengan istri, ada effort, ada usaha untuk memuaskan dia. Nah ini kalau kamu nggak berhasil, mendingan gua onani aja. Akhirnya kecanduan, istrinya tidak mendapatkan kepuasan dengan istrinya untuk melakukan hubungan seks cuma kadang-kadang sebulan sekali jadinya. Kasihan istrinya ya. Nah bagus onani itu berapa kali dok? Seminggu sekali oke. Seminggu sekali. Pokoknya lebih banyak hubungan seks dengan pasangan daripada onani. Seminggu sekali. Iya. Kalau kita keseringan juga imun juga. Syukur-syukur kalau kamu bisa nggak onani dengan cara tadi, mensublimasinya dengan energi yang lain. Oh lebih positif Dan kalau untuk kurangin olahraga. apa sih onani? Jangan terlalu banyak tuh nonton-nonton yang begitu-begitu deh. Jangan terlalu banyak nonton yang namanya bokep-bokep, yang namanya YouTube-YouTube yang isinya itu, yang macam-macam nggak usah deh. Karena itu akan merangsang otak kamu untuk melakukan onani nantinya. Atau melakukan seks bebas. Dok nih kita bicara soal seks nih dok ya. Ini kan kemarin pas virus corona dok, itu kita Jakarta, Jawa Barat itu termasuk angka perceraian tertinggi. Itu kenapa dok? Ya ke tempat saya juga banyak itu. Ada beberapa dan pilot yang gajinya cuma tinggal 25% gara-gara nggak ada terbang. Istrinya minta cerai karena cicilan BMW-nya nggak bisa dibayar. Cicilan Mobilnya. karena uang. Uang. Kalau seks ngaruh juga sih dok? Pengaruh seks pengaruh juga. Beberapa bercerai bukan karena apa-apa. Karena di rumah kan suami kan menjadi lebih banyak lah untuk melakukan hubungan seks. Makanya kan, artinya aku juga tadinya nggak nyangka bahwa produk-produk aku secara online lebih banyak lakunya pada waktu itu. Karena mungkin kebanyakan di rumah ya, kok pikirnya jadi orang pada pesen. Saya kadang nggak nyangka, saya udah pikir udah dirumahin aja karyawan. Ya karena produk-produk stamina itu ternyata banyak pada saat itu malah meningkat penjualannya ya karena orang di rumah dan
kan untuk seks di rumah itu si lakinya mesti gereng juga, si wanitanya juga. Jadi dua produk itu laku banget gitu. Aku juga nggak nyangka loh itu. Jadi Blessing in disguise ya. Iya. Tapi saya sudah bilang jangan cerai lah hanya gara-gara gitu. Tapi perceraiannya bukan karena seks. Bukan Anda karena harus tahu. seks. Faktor ekonomi sama kedua, ketika suami istri itu satu rumah jadi banyak berantem. Biasanya kan ketemu suami istri jam 6 pagi tuh. Ya, Satu berangkat, satu ke Bekasi, misalnya satu ke Cikarang misalnya ya, atau satu dari Bekasi, satu ke Jakarta, satu ke Cikarang. Jadi kan pisah-pisah. Pulang malam nge-seks masih biasa. Tapi ketika bersama ngurusin anak berdua, mesti masak, pembantu pulang. Kan ada Iya. pandemi ini berantem melulu. Duit kagak Duit ada. kagak ada. Nah, kalau buat pasangan dok, hubungan yang paling enak gayanya gimana? Menurut dokter seperti apa dok? Yang Ya memuaskan? gayanya yang memuaskan tergantung. Jadi gini, masing-masing pasangan itu mesti punya gaya-gaya favorit. Oh masing-masing. Oh, iya Tapi dong. pasti ada dong. Kan pasti kita coba-coba dulu. Nanti kamu seneng gaya ini, aku seneng gaya ini. Kita tawarin. Kamu mau gaya yang mana? Yang menyenangkan biasanya perempuan pengennya di atas ya. Pengennya di atas atau dari belakang. Biasanya lebih gampang kena cara-cara seperti itu. Tapi kita bisa tawarkan dengan variasi-variasi yang bermacam-macam. Posisi favorit boleh Favorit. sesekali, tapi sesekali juga kita mesti mengeksplorasi, mesti mencoba variasi-variasi yang jarang-jarang gitu loh. Tapi klien dokter banyak dari mana sukanya? Kebanyakan dari Kalau yang wanita pengen posisi wanita di atas, di atas. yang disebut dengan Cinderella menunggang. Waduh, naik kuda Posisi wanita. ya. Itu kan wanita-wanita lebih, karena dia lebih terkena Oh, G-spotnya, langsung. lebih mudah orgasmenya, saya lebih enak dok. Dan saya juga dan biasanya suami-suaminya juga lebih menyerahkan kepada dia sampai dia orgasme. Kalau ukuran dok, Ukuran tidak menentukan, yang penting. gocekannya. Waduh, kayak Ronaldo dong main bola. Yang penting gocekannya Iya. dok. Ukuran orang Indonesia kita harus menerima bahwa yang paling besar itu adalah orang Rusia. Ya. Rusia paling besar. Kemudian Afrika, kemudian Eropa, kemudian Timur Tengah, kemudian baru yang terakhir adalah Asia. Asia itu ukurannya memang sekitar rata-rata pada saat ereksi 12 sampai 14 cm. Itu harus kita terima. Memang 85%, ada juga orang Asia yang 17, Waduh. ada juga yang 18, tapi kan itu harus kita terima. Dan bagusnya, berita baiknya bahwa ukuran tidak menentukan kepuasan seksual. Yang penting gocekannya. Karena dengan penis ukuran 10 cm saja sudah bisa memuaskan. Karena ternyata bagian-bagian vagina yang sensitif itu letaknya sepertiga bagian atas. Panjang vagina adalah 14/3 itu dari 14, 5, 6 cm sudah bagus. Oke, gitu dok. Berarti yang penting gocekannya. Ya. Dan untuk bisa menggocek itu juga kamu mesti senam kegel. gimana Jangan tuh, sampai kegel dan jepitahan kencing dibagi-bagi, ditahan. Karena apa? Karena dengan cara senam yang bagus, kamu tidak ejakulasi dini, kita bisa nentuin tuh pasangan kita. Oh, pasangan kita ini udah mulai merah nih. Oh, udah mau orgasme nih. Nah, baru kita keluarin. Oke, jadi kita tahan-tahan, kita Yes. ada polanya ya dok ya. Nah menurut dokter sehat gak sih dok kalau kita berhubungan nih sama pasangan kita nih. Hari ini kamu pakai baju pramugari ya, terus besok kamu pakai baju kantor ya. Itu tematik seksual oke-oke aja. Buat saya sih oke aja. Tapi kalau misalnya si prianya memang menghendaki itu ya nggak apa-apa. Si wanitanya juga kadang-kadang menghendaki kok. Saya tuh dari dulu ngefans banget sama polisi bisa. Saya seneng. Atau saya tuh ngefans banget sama pakaian dokter. Ya pakai pakaian dokter, bawa stetoskop pura-pura. Tapi nggak pakai celana dalam saja. Tapi cuma pakai jas putihnya aja. Dan ininya di sini kan itu juga itu kan fun aja gitu loh. boleh ya Boleh. Dok, dokter pernah nggak ada klien ngalamin cerita ke dokter? Waktu berhubungan intim ternyata pas keluar pala cepot tuh. Maksudnya pala kelamin laki-laki berdarah gitu. Itu Berdarah karena apa? berdarah karena nggak tahu perempuan itu ternyata lagi head gitu dok. Begini. Saya tidak menganjurkan untuk hubungan seks saat haid. Karena kamu akan mengakibatkan penyakit bukan sama kamunya sendiri ya. Tapi sama laki juga bisa, sama perempuan juga. Kalau sama perempuan udah jelas, darah haid harusnya keluar, masuk lagi bisa timbul endometriosis, kista yang berisi cairan mens, coklat. Namanya kista coklat. Pada laki-laki darah kotor itu keluar, ada penyakit, masuk ke uretra. Si lakinya juga kadang-kadang sakit perih waktu kencing. Itu sudah terinfeksi, bisa herpes, bisa macam-macam.
Habis berarti kalau dadakan nih dok, karena kita nggak Jadi tahu. kalau lagi haid, pakai cara yang lain, pakai mulut, dijepit di antara payudara. Kalau payudaranya Oh, gede, begini. iya kan? Oh begini dok. Iya, dijepit di antara paha. Pakai cara yang lain aja. Toh kita itu kan banyak jalan ke rumah, banyak jalan lah yang bisa memuaskan pasangan. Iya kan? Nggak perlu harus masuk kan? Oh iya. Buat pria yang penting dia ejakulasi, buat wanita yang penting dia orgasme, itu Yang aja penting kan? keluar ya gitu dok ya. Iya. Kadang ada orang berhubungan intim sampai pacaran digamparin, ditarik Nah, itu jambok. berarti itu dia sadis masokis. Si penyakit, cowoknya Kak? si penyakit. Saya Penyakit punya apa? pasien. Penyakit apa? Saya Itu penyakit apa dok? namanya penyakit sadis masokis. Penyakit penyimpangan seksual. Oh, SM. bisa diobatin nggak dok? Ya, saya harus lihat dulu. Biasanya saya ngobatin kayak gitu sih. Kalau si ceweknya tidak menikmati, karena beberapa ceweknya juga menikmati. Kalau nggak dipukul dulu dia juga nggak orgasme. Ada. Sampai digampar, disiksa gitu Ya, kan dok. kan KDRT sebenarnya kan. KRD. KDRT untuk orang yang normal. Tapi untuk masokis dipukuli malah dia seneng. Hmm, Nah gitu. itu pernah saya sampai suruh cerai. Tapi setelah cerai dengan sekarang sih suaminya tuh suka nyundut rokok. Mau hubungan seks itu. Si perempuannya kan saya lihat di dekat sekeliling itu ada bekas sundutan rokok. Ternyata disundut. Nah sejak itu saya akhirnya dia cerai. Tapi ketika itu cerai dia konsultasi lagi. Saya kok dengan yang laki yang sekarang yang normal yang pakai lembut kayak begitu saya kok nggak menikmati. Nah, jadi pasangan sadis ya masokis. Oke, berarti itu mah sampai kasar banget dok, sampai Iya. buntung rokok dok ya. Ya, sampai Nah, saya sedih banget loh itu. menurut dokter nih ada nggak Diobatin, malah saya konsulkan ke psikiater. malah dicek Ke ini teman ya? saya ya, si psikiater kan juga ada. Ada nggak motivasi tentang dokter nih buat penderita HIV, bisa nggak buat penderita HIV motivasi dari dokter nih? Motivasi dari saya kalau satu jangan sampai kena HIV AIDS. Karena HIV AIDS itu belum ada obatnya. Kalaupun minum obat kamu seumur hidup. Dan kalau daya tahan dan karena HIV AIDS itu tidak ada gejala, maka seringkali kamu merasa tidak apa-apa tiba-tiba sudah stadium AIDS saja. Ya. Sudah tiba-tiba sudah otaknya bocor, kena tokso, terkena peradangan. Dan kalau kamu memang ngerasa diri kamu berisiko untuk terkena HIV karena kamu sering berganti pasangan, sering melakukan cek tes HIV AIDS. Kalaupun kamu sering berganti pasangan, tolong kalau kamu tidak bisa A, tidak melakukan hubungan seks, B, be faithful, setia kepada pasangan, lakukan C. Gunakan kondom meskipun itu tidak menjamin 100%. Lalu D, don't inject, jangan pernah menggunakan jarum suntik bersamaan. Dan E, tetap kamu sebagai penderita pun kamu juga sebagai seseorang yang melakukan mungkin petualangan dan sebagainya, tetap sadar tentang edukasi seks. Buat yang sudah terkena, jangan lupa minum obat terus-menerus. Kamu masih bisa beraktivitas secara normal. Kamu masih bisa menikah. Kamu masih bisa punya anak. Kamu masih bisa berprestasi. Sambil kamu minum obat, kamu berharap bahwa masa depan vaksin anti HIV bisa ditemukan. Sehingga kamu bisa sembuh. Tapi jangan lupa, konsumsi obat antiretrovirus tetap dilakukan. Tetap jaga pola hidup sehat, pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan manajemen stres. Ya, terutama banyak makan protein dan antioksidan. Dan yang terpenting juga adalah optimis. Bahwa satu saat obat itu akan ditemukan. Saya yakin itu bisa. Dan itu akan membuat kamu semangat. Ya. Kamu kerja biasa. Kamu kerja dengan orang, kamu nikah, hiduplah yang biasa. Orang dengan HIV AIDS hanya akan menular kalau kamu melakukan hubungan seks dengan dia, kalau kamu berganti jarum suntik dengan dia, atau kamu berciuman dengan dia. Oh, jadi buat Kak Putih juga semangat karena masih bisa ada obatnya untuk menghambat itu ya dok ya. Nah dok kan sekarang banyak juga nih artis-artis dok ya pada selingkuh gitu kan. Ya, Terus ngelakuin KDRT itu pemicunya apa dok? saya kira nomor satu pemicunya adalah kamu harus ingat ya, dunia ini penuh dengan orang-orang yang mencari cinta. Jadi mereka membutuhkan untuk bisa dicintai, saya mesti kurus. Untuk saya dicintai, saya mesti terkenal. Untuk saya dicintai, saya mesti populer. Untuk saya dicintai, saya mesti kaya. Salah. Semua itu tidak.
Kalau kamu ingin dicintai, kamu memberikan dulu cinta. Ya. Karena dua hal yang tidak pernah bisa orang-orang itu tidak sadar. Bahwa untuk dicintai kamu harus mencintai dulu tanpa syarat kepada orang lain. Baru kamu dicintai. Ya. Yang kedua adalah kalau kamu ingin dihormati, hormati dulu orang lain baru kamu dihormati. Nah, orang itu kan ingin dihormati, ingin dicintai dengan cara yaitu tadi. Perempuan-perempuan menguruskan badan, nggak salah. Nggak salah. Tapi salah dalam cara menerapkannya. Kalau kamu ingin cintai, cintai orang itu dengan tulus. Terima kasih dokter. Nah Kak Putri terakhir nih, Kak Putri ada nggak pertanyaan lagi nih? Mumpung masih ada dokter nih, ada nggak yang mau ditanyain? Ada. Apa? Tuh? Awalnya saya itu dok malu untuk open status. Gak usah open kok, ada beberapa hal juga orang gak perlu. Gue HIV, gue gak usah. Gue selingkuh, gak usah juga. Ke keluarga maksudnya. Ke keluarga. Tapi kalau kamu itu menurut kamu itu karena keluarga masih belum bisa mengaccept kamu, gak usah cerita, gak ada masalah. Dipendem aja jadi dok ya. Tapi dengan orang terdekat kamu, dengan grup kamu yang namanya peers group, silakan. Karena di sini juga orang HIV ada yang sampai pindah keluarganya, sampai ditinggalin ya kan, banyak apalagi di daerah karena mereka tidak teredukasi tentang HIV/AIDS ini. Ingat HIV/AIDS tidak menular kalau kamu tidak ngeseks, tidak ganti jarum suntik, tidak berciuman. Tuh, udah jelas tadi dokter. Gigitan nyamuk tidak, kamu dia batuk kemudian saya ada di situ enggak. Makan dari piring yang bersama enggak. Tapi kalau penggunaan toilet bersama enggak. Air liur katanya sampai segalon tuh bisa menular. Tidak. Emang kamu nih virus HIV ini batuk ya. Yes. Tak kesini langsung virusnya mati. Berenang sama-sama dengan penderita HIV langsung kena kaporit mati. Banyak banget ya pelajaran dari dokter ya ternyata tentang virus, tentang seks. Dok, terakhir nih sebelum kita closing, beri motivasi buat cowok-cowok yang suka jajan dok, supaya tidak terkena virus. Nomor 1 tobat. Tobat tuh nomor 1. Ngapain sih mesti jajan-jajan kamu? Enaknya semenit, penderitaannya bertahun-tahun loh. Saya punya pasien yang terkena herpes, saya masih ingat, saya masih jadi dokter umum tuh. Dulu di Meril apa di mana. Sampai sekarang dulu jadi hebat, jadi pilkada, jadi apa. Terus menerus dia tiap kali dia daya tahan tubuhnya turun karena mungkin pilkada tuh stres kali. Herpesnya tubuh nyeri banget, boro-boro melakukan hubungan seks. Bahkan dia sampai tidak bisa menghamili istrinya meskipun dia sudah meninggal. Enaknya semenit, tapi deritanya seumur hidup. Itu baru herpes, belum HIV, belum kecacatan kalau kena sifilis, anaknya tiba-tiba nggak ada tangannya, bibirnya sumbing kena herpes. Kadang-kadang beberapa orang ada yang buta ketika melahirkan dengan GO. Mau apa? Jadi nomor 1 tobat, nomor 2 setia, nikah deh. Setia dan kalau sudah nikah setia kepada pasangan. Dan kalau kamu tidak bisa melaksanakan 2 hal itu, jangan lupa gunakan kondom. Jangan lupa gunakan kondom sebagai bagian daripada penyelamatan dirimu dan keluargamu. Nih, bukti. Dia nggak melakukan hubungan seks dengan orang lain, tapi ditularkan dari suaminya kena HIV/AIDS. Putri. Karena kena HIV/AIDS dia frustasi, dia akhirnya menggunakan narkoba, masuk penjara. Dia, efek apa yang terjadi pada seseorang? Itu dosa tuh orang kayak apa? Tapi sekarang Putri juga harus bangkit, ya harus bisa menatap masa depan dengan lebih baik. Terima kasih banyak dokter. Seru banget ya ngobrol sama dokter. Banyak banget sekali tentang edukasi gimana cara kita mencegah virus HIV masuk, terus juga gimana cara penularannya udah dijelasin semua sama dokter. Saya juga ngucapin terima kasih. Sama-sama Doli, sukses selalu ya. Amin, Kak Khususnya Putri. juga buat sahabat-sahabat ICAN untuk tetap nonton tayangan ini. Tayangan ini berguna banget. Dokter juga terima kasih udah diundang di sini, bukan apa-apa, karena dengan begini mudah-mudahan bisa menekan angka HIV/AIDS di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan bisa menekan angka KDRT. Mudah-mudahan bisa menekan angka perkawinan muda. Mudah-mudahan bisa menekan angka IMS, infeksi menular seksual. Mudah-mudahan mengingatkan kalian juga semua bahwa hidup itu jangan sembarangan.
Nah, jadi sayangi keluarga kalian, orang terdekat kalian. Pokoknya terima kasih banyak buat sahabat Yes I Can dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, and Sam. subscribe.